Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Musdalifah, Ahmad Raffi Arifandi, dan Nur Latiful Arif. Di sini kami akan menjelaskan mengenai populasi, sampel variabel, dan skala data penelitian. Yang pertama yaitu populasi. Baik, lanjut. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam penelitian bersifat homogen dan heterogen. Yang kedua yaitu sampel variabel. Sampel berasal dari bahasa Inggris, yaitu sample, yang artinya contoh, comotan, atau mencomot, yaitu mengambil sebagian saja dari banyak. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan yang banyak adalah populasi. Memperhitungkan masalah efisiensi atau waktu dan biaya. Masalah ketelitian di mana penelitian dengan pengambilan sampel dapat mempertinggi ketelitian karena jika penelitian terhadap populasi belum tentu dapat dilakukan secara teliti. Yang selanjutnya yaitu kelayakan sampel. Sampel yang representatif adalah sampel yang benar-benar dapat mewakili dari seluruh populasi. Pengambilan sampel yang dilakukan adalah suatu bentuk keyakinan tentang sampel yang didapatkan secara representasi terhadap populasi. Syarat data sampel yang baik yaitu yang pertama, objektif atau sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, representatif atau mewakili keadaan yang sebenarnya. Yang ketiga, memiliki variasi yang kecil. Dan yang keempat, tepat waktu dan relevan. Yang selanjutnya yaitu penentuan banyaknya sampel. Fungsi ketepatan dalam membuat estimasi yang ingin dicapai. Variabilitas atau variansi populasi. Tingkat keyakinan yang dipakai. Berikut ini adalah rumus yang bisa digunakan untuk menentukan banyaknya sampel, yaitu D kuadrat sama dengan Z kali akar P kali Q per N dikali akar N min N per N min 1. Keterangan D. Penyimpanan terhadap populasi atau derajat ketepatan yang diinginkan, biasanya 0,05 atau 0,01. Z. Standar deviasi normal, biasanya ditentukan pada 1,95 atau 2,0, yang sesuai dengan derajat kemaknaan 95%. P adalah proporsi untuk sifat tertentu yang diperkirakan terjadi pada proporsi sifat tersebut, maka P sama dengan 0,05. Q sama dengan 1,0 min P. N besar sama dengan besarnya populasi, sedangkan N kecil sama dengan besarnya sampel. Yang berikut ini adalah rumus menggunakan teknik Slovin. Dalam menentukan ukuran sampel, penelitian menurut Slovin dilakukan dengan cara menentukan jumlah sampel dengan menggunakan rumus tertentu, yaitu S sama dengan N per 1 plus N kali E kuadrat. Keterangan S sama dengan sampel, N besar sama dengan populasi, E kecil adalah batas toleransi kesalahan atau derajat ketelitian. Selanjutnya ada teknik sampling. Teknik sampling dibagi menjadi dua, yaitu random sampling dan non-random sampling. Untuk random sampling dibagi menjadi random sampling sederhana, stratified random sampling, proportional stratified random sampling, cluster random sampling, quota sampling, area random sampling, two or multi-stage random sampling. Untuk random sampling sederhana dibagi menjadi cara undian dan tabel bilangan random. Sedangkan pada non-random sampling dibagi menjadi tiga, yaitu systematic sampling, purposive sampling. Yang pertama dalam random sampling, ada sampling acak sederhana atau simple random sampling. Teknik ini dinilai sangat mudah dan hasilnya dinilai mantap dengan tingkat representatif yang tinggi untuk mewakili populasinya. Untuk menentukan sampel dengan cara ini cukup sederhana,
namun dalam praktiknya akan menyita waktu. Populasi akan berjumlah besar dan sampelnya besar jika daftar siswanya tidak berurutan. Dasar pengambilan sampel dengan cara ini adalah karena yang pertama, setiap anggota unit populasi berpeluang sama untuk dipilih menjadi sampel penelitian. Yang kedua, sampel tersebut harus memiliki besar sampel yang cukup besar dibandingkan dengan populasi. Yang ketiga, teknik ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara undian dan tabel bilangan random. Dengan cara undian, misalnya untuk memilih 2 orang dosen teladan dari 100 dosen teladan, maka nanti akan dituliskan nama-nama dosen teladan tersebut dalam suatu kertas kecil. Setelah itu akan diambil 2 gulungan. Kertas pertama akan dibuka dan kertas kedua akan ditaruh. Selanjutnya akan diambil kedua nama orang yang akan dijadikan wakil dosen teladan. Cara undian ini bisa dilakukan dengan menggunakan roda rolet. Selanjutnya ada cara tabel random, yaitu menggunakan angka yang telah disediakan di dalam tabel sehingga dapat menarik bilangan secara random dari kumpulan bilangan 1 sampai N. N ini tergantung pada besarnya populasi, seperti pada gambar yang tertera di PPT. Di situ terdapat banyak sampel yang digambarkan dengan AB, lalu akan dilakukan penarikan sampel secara random sehingga menghasilkan populasi. Tabel bilangan random ini hendaknya disusun secara stratified random sampling. Pada rancangan ini menempatkan subpopulasi secara tidak overlapping yang biasa disebut strata. Tahapan-tahapan rancangan yang pertama menentukan jenis populasi penelitian, yang kedua membagi kelompok menjadi beberapa stratifikasi dan setiap stratum beranggotakan subjek yang sama atau hampir sama karakteristiknya. Yang ketiga, membuat daftar subjek dari tiap stratum atau subpopulasi, dan yang terakhir adalah memilih subjek sampel dari subpopulasi dengan teknik random murni atau sistematik. Kelemahan cara ini adalah tidak ada inventarisasi mengenai daftar subjek sehingga tidak dapat membuat stratum ABC merupakan populasi, lalu akan dikelompokkan berdasarkan karakteristik yang sama. Ada strata 1, strata 2, dan strata 3. Setelah itu akan dilakukan randomisasi sehingga akan menghasilkan ada sampel. Proportional stratified random sampling. Teknik ini hampir sama dengan stratified random sampling, tetapi pada teknik ini digunakan apabila anggota stratum dalam populasinya tidak sama. Misalnya populasinya adalah 240 orang siswa SMP yang terdiri dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Pada kelas 1 terdapat 100 orang, kelas 2 80 orang, dan kelas 3 60 orang. Maka sampel yang akan diambil adalah kelas 1 50 orang, kelas 2 40 orang, dan kelas 3 ada cluster random sampling. Teknik ini digunakan apabila suatu kelompok memiliki sifat heterogen atau tidak sama. Selain itu, teknik ini digunakan juga apabila daftar dari seluruh unit populasi tidak diperoleh sehingga cukup dengan daftar klaster, dan penarikan sampel ada pada setiap kelompoknya seperti pada gambar di samping. Biasanya peneliti akan mengelompokkan terlebih dahulu berdasarkan kelas atau asrama tempat tinggal jika tinggal di asrama, atau berdasarkan daerah tempat tinggal dari populasi kuota sampling. Penarikan sampel dengan menggunakan teknik ini dilakukan dengan menekankan pada penentuan jumlah sampel dan memutuskan strata yang sesuai dengan penelitiannya. Ketika menerapkan teknik ini, pertama-tama peneliti harus memutuskan strata mana yang dipandang sesuai dengan penelitiannya.
Selanjutnya, peneliti akan memutuskan kuota dari setiap stratum yang proporsinya mewakili seluruh populasi. Misalnya, peneliti akan meneliti profil siswa SD sebanyak 200 siswa yang komposisinya terdiri dari 100 siswa kelas 3 yang berarti 50% dari populasi, lalu ada 60 siswa kelas 2 yang merupakan 30% dari seluruh populasi, dan siswa kelas 1 sebanyak 40 siswa yang merupakan 20% dari seluruh populasi. Teknik kuota sampling ini adalah para peneliti cenderung akan selalu mencari kemudahan, sehingga menghindari hambatan yang mungkin akan terjadi. Peneliti juga akan memilih sampel orang-orang yang mudah dihubungi untuk menghindari subjek yang sulit untuk ditemui. Ada area random sampling atau pengambilan sampling berdasarkan wilayah. Teknik ini dilakukan sesuai dengan tingkat wilayah yang menjadi cakupan populasi. Operasionalnya dilakukan dengan membagi wilayah populasi ke dalam sub-sub wilayah, dan tiap subwilayah akan dibagi lagi ke dalam bagian yang lebih kecil. Contohnya, apabila melakukan suatu penelitian di suatu wilayah provinsi, awalnya akan diambil beberapa kabupaten yang ada di provinsi tersebut sebagai sampel. Lalu dari kabupaten yang terkena sampel itu akan dipilih beberapa kecamatan sebagai sampel. Dari kecamatan yang terkena sampel tersebut akan diambil lagi beberapa kelurahan sebagai sampel. Selanjutnya, dari kelurahan yang telah dipilih menjadi sampel itu akan diambil lagi beberapa RW sebagai sampel, dan dari RW yang terkena sampel itu akan dipilih lagi beberapa RT untuk menjadi sampel, dan pada akhirnya RT yang terkena sampel tersebut akan diambil beberapa atau mungkin seluruh unit akan dijadikan sebagai sampel. Teknik random sampling adalah two-stage random sampling. Teknik ini berusaha menggabungkan dua teknik agar didapat sampel yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, peneliti hanya dapat menggabungkan dua teknik. Misalnya akan menggabungkan sampling random cluster dan sampling random stratified. Seperti pada sebelumnya membahas mengenai random sampling, sekarang waktunya non-random sampling. Non-random sampling ini adalah proses penarikan sampel yang tidak berdasarkan pada sistem randomisasi. Ada 3 jenis metode penarikan non-random menurut Frankel dan Whelan, yaitu systematic sampling, convenience sampling, dan ada systematic sampling. Dalam pengambilan sampel sistematik ini, setiap individu dalam daftar populasi akan diseleksi untuk menjadi sampel. Selanjutnya, menurut Frankel dan Whelan, ada dua istilah yang terkait dengan systematic sampling, yaitu interval sampling dan sampling ratio. Interval sampling adalah jarak antara masing-masing individu yang terseleksi menjadi sampel dengan menggunakan rumus population size dibagi desired sample size. Population size ini adalah jumlah seluruh populasi, sedangkan desired sample size ini merupakan jumlah yang akan diambil. Selanjutnya, pada sampel rasio adalah proporsi individu dalam populasi yang diseleksi menjadi sampel, dihitung dengan rumus population size dibagi population size. Misalnya kita menginginkan sampel sebanyak 30 orang, sedangkan jumlah populasinya ada 150 orang. Jadi, sampling fraction-nya adalah 30 per 150 atau 1 dari 5. Berdasarkan bilangan dari 1 sampai 5 tersebut, akan dipilih secara acak salah satu nomor di antara 1 sampai 5 digunakan sebagai angka awal. Misalnya, jika angka awal yang terpilih adalah 5, maka siswa yang terpilih untuk menjadi sampel adalah urutan ke-5, ke-10, ke-15, dan seterusnya hingga mencapai 30 orang. Yang kedua adalah purposive sampling. Teknik penarikan sampel pada purposive sampling ini berorientasi pada
pemilihan sampel dengan populasi dan tujuan spesifik dari penelitian yang telah diketahui oleh peneliti sejak awal. Dalam pelaksanaannya, peneliti dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalamannya dalam menentukan responden penelitian. Misalnya untuk meneliti peningkatan kesejahteraan masyarakat lapisan miskin setelah diberi dana IDT. Maka sampel penelitian yang cocok dengan hal tersebut adalah purposif, yakni dengan menetapkan sampelnya pada desa tertentu yang mendapatkan bantuan dana IDT. Gambaran mengenai pengambilan sampel teknik purposif ini dapat dilihat pada gambar adalah convenience sampling. Teknik ini mengarah pada penarikan sampel seadanya. Misalnya individu dalam suatu kelompok memang ada dan bersedia untuk menjadi subjek penelitian. Kadang-kadang juga dilakukan oleh seorang peneliti yang suka iseng atau hanya untuk kesenangan saja. Teknik ini juga tidak dapat dipertimbangkan hubungannya dengan representatif sampel. Dapat digambarkan seperti gambar di samping. Baik, selanjutnya adalah skala pengukuran data. Pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses sistematik dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur. Ketidaksesuaian antara skala pengukuran dengan operasi matematik atau peralatan statistik yang digunakan akan menghasilkan kesimpulan yang bias dan tidak tepat atau relevan. Selanjutnya adalah skala nominal. Skala nominal merupakan skala pengukuran yang menyatakan kategori, misalnya variabel jenis kelamin, di mana responden dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu laki-laki dan perempuan. Uji statistik yang sesuai dengan skala nominal adalah uji statistik yang berdasarkan perhitungan seperti modus dan distribusi frekuensi. Selanjutnya yang kedua adalah skala ordinal, yaitu skala yang merupakan tingkat ukuran kedua yang berjenjang sesuatu yang lebih atau kurang dari yang lainnya. Ukuran ini digunakan untuk mengurutkan objek dari yang terendah hingga tertinggi dan sebaliknya, yang berarti peneliti sudah melakukan pengukuran terhadap variabel yang diteliti. Selanjutnya yang ketiga adalah skala interval. Skala interval merupakan tingkat pengukuran ketiga di mana pemberian angka pada objek yang memiliki sifat ordinal ditambah dengan satu sifat yang lain, yakni memberikan nilai absolut pada data atau objek yang akan diukur. Yang terakhir adalah skala rasio. Skala rasio adalah skala pengukuran yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak yang sama, misalnya umur seseorang dan ukuran timbangan berat badan seseorang. Keduanya tidak memiliki angka nol negatif. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk selanjutnya sesi pertanyaan bisa dilakukan di grup chat WhatsApp. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.